Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. STY turun gunung pantau talenta Liga 1. 14 pemain abroad berbondong ke Indonesia. Alasan timnas Indonesia akan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bersiap lolos playoff Piala Dunia 2026, STY buat rival minder. Pelatih timnas Indonesia Sintayong berhasil menjadi sorotan usai berambisi meloloskan timnas Indonesia ke babak playoff Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui, Sintayong bertekad mengantarkan timnas Indonesia finish di posisi 4 dari 6 negara yang ada di grup C lantaran persaingan yang berat. Jika finish di posisi 4, timnas Indonesia pun akan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 sendiri akan diikuti oleh 6 negara. Sebanyak 6 tim ini akan dibagi ke dalam 2 grup, yang mana masing-masing grup berisikan 3 tim. Negara yang finish di posisi teratas masing-masing grup otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, negara yang finish sebagai runner-up grup akan bertemu di playoff Asia pada 13 dan 18 November 2025. Negara yang memenangkan laga bakal lolos ke fase playoff antar konfederasi. Kesimpulannya, 2 negara yang lolos ke final playoff otomatis melaju ke putaran final Piala Dunia 2026. Babak playoff antar konfederasi rencananya digelar terpusat di 1 negara. Jika skema tersebut terjadi, sudah dipastikan 2 rival skuad Garuda yakni timnas Thailand dan timnas Vietnam dijamin minder. Sebab keduanya hancur lebur saat tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Thailand hanya mendapatkan 2 poin dari 10 pertandingan yang dilakoni di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia. Sementara itu, hasil tak jauh berbeda didapatkan timnas Vietnam di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia, di mana skuad asuhan Park Hang-seo hanya mendapatkan 4 angka. Hasil menang 3-1 atas China dan menahan Jepang 1-1 di kandang lawan. Alasan timnas Indonesia akan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama, bisa bersaing dengan Cina dan Bahrain. Di antara 5 tim lawan timnas Indonesia di grup C hanya Cina dan Bahrain yang secara level dekat dengan Garuda. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat 133, sementara Cina di posisi 87 dunia dan Bahrain di urutan 80. Sedangkan Arab Saudi ada di peringkat 56, Australia posisi 24, dan Jepang bertengger di 18 dunia. Jika saja timnas Indonesia bisa mencuri poin penuh saat melawan Cina dan Bahrain, baik itu laga kandang dan tandang, maka peluang finish di peringkat ketiga dan keempat pun cukup besar. Kedua, berpeluang rebut poin penuh di kandang. Selain bisa mencuri poin dari laga melawan Bahrain dan Cina, timnas Indonesia sejatinya bisa memberikan perlawanan jika bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Jadi setiap kali bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK, timnas Indonesia harus bermain total. Laga kandang pertama timnas Indonesia adalah melawan Australia pada 10 September. Pertandingan itu jelas sangat krusial untuk Ivar Jenner dan kawan-kawan. Ketiga, faktor Sintayong.
Sebagai pelatih top dunia, Sintayong sangat diandalkan dan nyatanya sejauh ini juru taktik asal Korea Selatan itu berhasil membawa timnas Indonesia melaju jauh, yakni di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Diharapkan ST kembali berhasil memberikan hasil positif untuk Garuda. Terlebih kini Sintayong sudah bisa fokus menangani timnas Indonesia karena kontraknya sudah pasti diperpanjang oleh PSSI. Sehingga ia bisa konsentrasi penuh untuk timnas Indonesia. Didominasi pemain abroad, timnas full squad di round 3. Kabar baik menghampiri pecinta sepak bola tanah air usai skuad Garuda didominasi oleh pemain abroad di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu bermula ketika Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengungkapkan ada 26 nama pemain yang dipanggil untuk melawan timnas Arab Saudi dan timnas Australia. Lalu sebanyak 12 orang bermain di Liga 1 2024-2025, sementara sisanya atau 14 personel merumput di luar negeri. Jika mengacu pada laga terakhir melawan Filipina 11 Juni silam, Sintayong memanggil 13 pemain yang berkarir di luar negeri. Mereka adalah Sandy Walsh, Sain Patinama, Nathan Juwon, Justin Hubner, Jesus, Pratama Arhan, Asnawi Magualam, lalu Kelvin Verdon, Marcelino Ferdinand, Tom Haye, Ivar Jenner, Ragnar Oratmangun, serta striker muda Rafael Strike. Namun, Justin Hubner dipastikan tak akan dipanggil karena menjalani hukuman akumulasi kartu. Posisinya pun bakal tergantikan oleh Jordi Amat, sehingga total masih 13 pemain abroad. Sehingga satu nama yang tersisa menjadi teka-teki bagi penggemar sepak bola tanah air. Apalagi timnas Indonesia dikaitkan dengan striker Oli Romeni dan kiper Martin Paes. Untuk pemain yang berlaga di Liga 1, Sumarji memastikan pelatih Sintayong memanggil nama-nama lama yang memperkuat timnas Indonesia. Semuanya tergantung dari kebijaksanaan sang juru taktik. Terlebih, Sintayong sendiri kedapatan memantau laga Liga 1 yang mempertemukan Persebaya kontra Malut United. Bersama dengan asistennya, Sintayong tampak cukup menikmati laga antara kedua kesebelasan tersebut. Ia pun sempat beberapa kali foto ke arah lapangan dengan telepon genggamnya. Ada sejumlah pemain di kedua tim yang bisa dipanggil Sintayong. Di kubu Malut United ada Yakob dan Yance Sayuri. Sementara di Persebaya Surabaya ada kiper Hernando Adi Sutariadi. Usai laga, Sintayong juga memastikan bahwa tidak akan memanggil Stefano Lillipali dan Elkan Bagot tanpa alasan yang pasti.